Bagaimana Syekh Albani, beliau ulamanya dari kalangan Salafi Wahabi itu, Syekh Albani ini mengatakan hadis ini sahihun bil jumlah bijami'i syawahid, berdasarkan dengan jumlah keseluruhan hadis yang menguatkan secara eksternal, riwayat hadis bahwa mereka yang di alam kubur dapat mendoakan adalah hadis sahih. Jadi sekali lagi, hadis ini menjadi sebuah, mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan teknis dari headset. Jadi berkenaan dengan hadis ini adalah hadis yang kemudian oleh para ulama disampaikan kepada kita, bahwa pertama saat kita datang ziarah kubur, mereka hanya dari luar kalangan kita menganggap bahwa orang mati itu memerlukan doa kita, bukan kita yang memerlukan doa mereka. Tidak tepat kata mereka begitu. Oh jangan dulu. Ini ada sebuah hadis yang hadisnya oleh para ulama dinilai sahih dan memiliki banyak jalur riwayat. Di hadis ini Nabi bersabda, di dalam hadis ini sekali lagi Nabi kita bersabda, fayu'radu alaihim a'maluhum fa idza ra'aw hasanan istabsharu farihu wastabsharu. Kita orang yang masih hidup di dunia ini, kita yang keadaan hidup di dunia ini, amal perbuatan kita oleh Allah dilaporkan dan diberitahu kepada mereka yang berada di alam kubur. Begitu saudara kerabat kita di alam kubur itu tahu, dan yang dilakukan oleh kita di alam dunia ini adalah amal baik, perbuatan ibadah yang memiliki pahala, farihu wastabsharu, mereka bahagia dan mereka bergembira di alam kubur. Lalu kemudian mereka mendoakan untuk kita, hadhihi ni'matuka la 'abdik fa atimmaha. Ya Allah, ini adalah nikmat yang kau berikan kepada hambamu, kepada anak cucuku, kata orang tadi, fa'atmimha, fi riwayatin fa'atimmaha, maka sempurnakan nikmat itu untuknya ya Allah. Nah, ini. Jadi mereka yang di alam kubur, kalau di dalam riwayat Imam Ahmad itu aqaribikum wa asyairikum minal amwat, yang terdiri dari kerabat atau orang-orang dekat kita. Dan ternyata mereka di alam kubur itu dapat mendoakan kepada kita. Kalau yang kita lakukan itu kebaikan, doanya itu adalah minta kepada Allah agar disempurnakan nikmat itu kepada kita. Wa in ra'au su'an, kalau yang kemudian dilaporkan kepada mereka di alam kubur itu amal buruk, amal yang jelek, maka mereka yang di alam kubur berdoa, Allahumma raji' bi abdik, ya Allah kembalikan hambamu menjadi orang baik lagi. Ini yang riwayat Imam Ibnul Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Kalau dalam riwayatnya Imam Ahmad yang terdapat dalam kitab Musnad ataupun juga At-Tayalisi dan juga beberapa ulama yang lain, doa mereka di alam kubur itu begini, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan dahulu anak cucu kami sebelum engkau memberi hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami. Nah, jadi sekali lagi, antara kita yang hari ini masih hidup di dunia dengan keluarga kita yang berada di alam kubur, itu bukan berarti kemudian terputus sama sekali hubungannya. Tidak tepat. Sebab ini, hadis ini dengan tegas, hadis ini dengan secara sharih menyatakan, kalau amal kita yang masih hidup diberitahu kepada mereka di alam kubur dan itu amal baik, mereka ternyata senang dan mereka pun mendoakannya agar lebih sempurna nikmat ini. Kalaupun kemudian kita yang dikerjakan adalah amal buruk, maka yang di alam kubur pun mereka mendoakan, meminta kepada Allah agar kemudian kita menjadi baik kembali, agar kemudian kita sama seperti para pendahulu kita melakukan amal kebaikan, melakukan hal-hal
yang mendapatkan hidayah oleh Allah dan seterusnya. Sekali lagi, tidak betul. Tidak betul kalau ada anggapan kita datang ke kubur lalu hanya orang kuburan yang memerlukan doa kita. Oh, tidak tepat. Makanya karena kita berkeyakinan berdasarkan hadis sahih, sekali lagi ya, hadis ini nanti saya share di Facebook. Ini sahihun bil jumlah bijami'i syawahid. Berdasarkan dengan jumlah keseluruhan hadis yang menguatkan secara eksternal, riwayat hadis bahwa mereka yang di alam kubur dapat mendoakan adalah hadis sahih. Oleh karenanya, saat kemudian kita ziarah ke makam para wali kita, berziarah ke makam guru-guru kita, ke makam para nabi misalnya, ke makam para ulama dan lain sebagainya, mereka yang di alam kubur itu turut mengaminkan doa kita, turut mendoakan doa kita. Sekali lagi, karena mereka yang berada di alam kubur itu berdasarkan hadis sahih ini mendoakan terhadap mereka yang masih hidup di dunia. Sekali lagi, ini yang bisa kita uraikan. Yang terpenting sekali lagi, hadisnya jelas, amaliyahnya jelas, tidak perlu terlalu banyak penjelasan karena akan lari kemana-mana. Yang terpenting kita fokus pada satu hadis dan itu langsung mengena terhadap inti amaliyah kita dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, yakni saat kita ziarah kubur, saat kita bertawassul, kita tidak datang kepada sosok yang terbaring tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan mereka yang di alam kubur ketika mereka mendapatkan kehidupan itu oleh Allah diberi anugerah, yakni dapat mendoakan orang yang hidup berdasarkan hadis sahih ini. Sekali lagi mohon maaf kalau tadi di awal ada sedikit kesalahan teknis karena faktor headset. Sekali lagi mohon maaf, semoga ada manfaatnya dan bisa dilihat kembali dari depan. Sekali lagi cukup sekian, hadanallahu wa iyyakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.